Menurut kalian, apa pekerjaan paling berbahaya di dunia? Ada yang mengatakan, yaitu para pencari kepiting di Alaska dengan ombaknya yang begitu mengerikan. Ada juga yang mengatakan, teknisi PLN yang memperbaiki tower sutet. Atau pemadam kebakaran. Jawabannya pasti bermacam-macam. Dari semua jenis pekerjaan yang memiliki resiko tinggi itu, salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia adalah bekerja sebagai penambang bawah tanah atau dikenal sebagai miners. Pekerjaan tambang memiliki dua resiko, yaitu resiko keselamatan dan kesehatan. Meskipun terlihat orang-orang ini begitu menikmati pekerjaannya, sebagian besar dari mereka sebenarnya merasa cemas terhadap ancaman resiko yang mungkin menimpa mereka. Di berbagai negara, terdapat banyak proyek tambang bawah tanah, termasuk tambang batubara di Jerman. Tambang batubara ini memiliki kedalaman hingga 1.200 meter dan setiap hari dihuni oleh ratusan pekerja yang turun ke dalam tambang untuk melakukan ekstraksi batubara. Setiap harinya para pekerja berangkat menuju lokasi tambang dengan berbagai sarana, seperti kendaraan atau lift yang digunakan untuk turun ke kedalaman ratusan meter. Di dalam tambang bawah tanah ini, terdapat lapisan-lapisan kompleks dan bercabang-cabang. Proses penambangan jaraknya bisa menempuh sejauh 15 km. Sebagai contoh, tambang Freeport di Indonesia memiliki jaringan infrastruktur jalan dalam tambang dengan total panjang mencapai 500 km. Setiap beberapa tahun, tambang bawah tanah membangun terowongan baru dengan rute yang berbeda. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk memperluas wilayah tambang ketika cadangan mineral yang ditambang semakin menipis, sehingga mengirimkan material dan pekerjaan di lokasi tambang memerlukan waktu yang cukup lama agar sampai ke tujuan. Pertambangan yang ada di Jerman, pekerja menggunakan kereta khusus yang dirancang untuk mengangkut mereka serta material barang. Setelah turun dari kereta, para pekerja bergerak menuju lokasi penambangan dengan berjalan kaki atau menggunakan conveyor belt untuk meluncur. Bekerja di bawah tanah memiliki perbedaan mencolok dibandingkan pekerjaan biasa di permukaan tanah. Sebelum memulai pekerjaan, setiap 8 jam, kondisi udara di dalam tambang diperiksa dengan teliti. Langkah ini dilakukan karena terdapat banyak gas berbahaya seperti karbon monoksida dan metana. Gas metana itu sendiri tidak berwarna, berbau, atau berasa, yang terdapat di semua lapisan batu bara dan dapat menyebabkan peledakan di dalam tambang. Gas metana dapat dengan mudah terbakar atau meledak jika konsentrasinya di udara mencapai 5 hingga 15%. Apabila kandungan metana dalam udara mencapai 1%, maka sumber listrik dan mesin harus dimatikan. Selain itu, para pekerja juga menghadapi resiko dari debu, terutama jika debu tersebut mengandung partikel silika. Efek negatif jika terpapar dalam jangka waktu yang lama, silika yang mengendap dalam paru-paru dapat menyebabkan silikosis atau sebuah penyakit paru-paru yang serius. Selain debu silika, debu batu bara serta debu dari biji radioaktif juga termasuk jenis debu yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu, pekerja harus menggunakan respirator atau masker aliran udara dan dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk menjaga keamanan mereka. Ventilasi di dalam tambang memiliki peranan yang sangat penting. Selain untuk mengurangi debu, fungsi ventilasi juga meliputi pelarutan gas berbahaya, serta pengaturan suhu dan kelembaban.
Biasanya, kipas angin raksasa ditempatkan di berbagai sudut lubang terowongan untuk mengeluarkan udara kotor dan menggantikannya dengan udara segar dari luar. Para pekerja tambang dihadapkan pada lingkungan kerja yang terbatas, dan kondisi ini tentu saja meningkatkan risiko yang mengancam keselamatan mereka. Bekerja di dalam terowongan bawah tanah juga berarti bekerja tanpa paparan sinar matahari, sehingga tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Penerangan seringkali hanya mengandalkan lampu kepala yang terpasang pada helm pekerja, dan jika mati lampu, maka hanya kegelapan total yang menyelimuti. Oleh sebab itu, para pekerja tidak diizinkan bekerja sendirian untuk mengantisipasi situasi darurat seperti matinya lampu. Selama bekerja di tambang bawah tanah, seringkali para pekerja harus mengatasi kondisi sulit, termasuk bekerja dengan suhu ekstrim yang bisa mencapai 50 derajat Celcius. Suhu di bawah tanah cenderung naik sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius per 1 km kedalaman. Hal ini disebabkan oleh panas bumi atau faktor lain seperti mesin dan proses mekanis yang berpengaruh. Namun, suhu ini tidak boleh melebihi 52 derajat Celcius karena berpotensi membahayakan kesehatan para pekerja. Para pekerja juga harus sangat berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka, karena selain suhu ekstrim, mereka juga menghadapi risiko dari reruntuhan batu serta benda keras lainnya. Salah satu perangkat yang digunakan dalam proses penggalian tambang adalah mesin rod header. Mesin ini memiliki kapabilitas untuk menggali batuan hingga kedalaman 330 meter setiap bulannya. Mesin rod header dapat dioperasikan melalui remote control dan dilengkapi dengan scanner yang sangat akurat dalam mendeteksi lapisan batu bara. Setelah penggalian dilakukan menggunakan rod header, langkah berikutnya adalah memperkuat struktur dengan pemasangan baut batuan. Baut batuan termasuk dalam kategori penyangga aktif karena secara langsung memperkuat massa batuan. Selain rod header, penggalian juga bisa dilakukan dengan menggunakan coil shearer atau sebuah mesin tambang batu bara yang memiliki panjang hingga 400 meter. Mesin ini berfungsi untuk memotong atau menghancurkan lapisan batu bara dengan cara digergaji. Di dalamnya terdapat power roof support, yaitu penyangga atap yang juga berfungsi sebagai pelindung pekerja tambang. Saat mesin tersebut beroperasi, penyangga atap tersebut juga berfungsi untuk mencegah reruntuhan batuan dari atas bercampuran dengan mineral batu bara yang diekstraksi. Batu bara yang telah ditambang akan dikumpulkan dan diangkut ke permukaan tanah melalui sistem konveyor. Seluruh pergerakan konveyor dikendalikan oleh operator di ruang kontrol. Terkadang material batu bara akan disimpan dalam bunker untuk proses pengumpulan. Setelah bunker terisi penuh, batu bara kemudian diangkut ke permukaan melalui conveyor belt yang membentang ribuan meter menuju permukaan tanah. Pada beberapa perkembangan bawah tanah, digunakan pula sistem railfare seperti yang diterapkan di pertambangan Kanada. Sistem railfare ini terdiri dari serangkaian gerbong roda 2 yang ditenagai oleh motor listrik dan dioperasikan dari jarak jauh. Keunggulan sistem ini terletak pada kemudahannya dalam pengoperasian serta ukurannya yang kompak, memungkinkan pengiriman material tambang dengan cepat dari dalam tambang ke permukaan. Railfare memiliki kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan hingga 28 km per jam dengan tingkat kemiringan hingga 20%. Penggunaan sistem ini dapat memaksimalkan kapasitas pengangkutan material tambang dalam jumlah besar. Dengan menggunakan perlengkapan mesin berteknologi tinggi, proses pekerjaan pertambangan bawah tanah menjadi lebih efisien. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi ini juga membantu meminimalkan risiko buruk yang dihadapi oleh para pekerja dalam lingkungan tambang.